Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Puji Rizkia, NIM 4512419017. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai persiapan dan perencanaan pengambilan sampel air, khususnya sampel air selokan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan dan merencanakan metode dan tata cara yang harus dilakukan dalam proses pengambilan sampel air selokan. Air merupakan sumber daya alam yang paling dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup, tak terkecuali manusia. Sumber daya air ini harus dilindungi agar dapat tetap dimanfaatkan. Pemanfaatan sumber daya air harus dilakukan secara bijak untuk menjamin ketersediaannya di masa yang akan datang. Salah satu sumber air yang banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah air sungai. Sungai merupakan ekosistem penting yang menyediakan air bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan seperti kebutuhan industri, pertanian, maupun kebutuhan domestik sehari-hari. Suatu sungai dikatakan mengalami penurunan kualitas air jika air tersebut tidak lagi dapat digunakan karena dalam kondisi yang tidak sesuai dengan standar baku mutu yang telah ditetapkan. Air sungai yang berasal dari mata air biasanya memiliki kualitas yang baik, namun pada proses penyalurannya, air tersebut menerima berbagai macam bahan pencemar yang bersumber dari aktivitas manusia, baik aktivitas domestik, industri, maupun pertanian. Beberapa tahun terakhir, kualitas air di Indonesia, terutama air sungai, terus mengalami penurunan. Sebagian besar sungai di Indonesia dalam kondisi yang tercemar, terutama setelah melewati kawasan pemukiman ataupun kawasan industri. Meningkatnya aktivitas domestik, pertanian, atau kegiatan industri mempengaruhi dan memberikan dampak buruk terhadap kualitas air sungai. Air sungai akan dialirkan ke aliran yang lebih kecil untuk pendistribusian air yang lebih terarah. Biasanya, air tersebut dialirkan melalui saluran irigasi, selokan, atau sejenisnya. Air ini disalurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengaliri pertanian, ataupun kebutuhan industri. Selain itu, saluran airnya juga dimanfaatkan sekaligus sebagai saluran drainase. Namun, seiring pertumbuhan penduduk yang kian meningkat setiap harinya, fungsi dari saluran irigasi atau selokan ini bertambah, yaitu sebagai saluran pembuangan limbah domestik ataupun pembuangan limbah industri. Akibatnya, air yang sebelumnya aman untuk digunakan karena mengalami penurunan kualitas, sehingga air tersebut tidak lagi dimanfaatkan, dan justru kondisi ini yang membuat selokan ataupun irigasi semakin memprihatinkan dan tidak terkendali karena semakin banyak dimanfaatkan sebagai saluran pembuangan baik limbah domestik maupun limbah industri. Air sungai ini merupakan air permukaan yang untuk mengukur kualitasnya ini dapat digunakan dengan parameter biologi, kimia, maupun fisika. Parameter kimia untuk mengukur kandungan pencemar bahan organik yaitu adalah BOD dan COD. BOD merupakan salah satu kriteria yang paling sering digunakan untuk menilai kualitas air. BOD menyediakan informasi mengenai fraksi yang siap terurai dari bahan organik yang mengalir di dalam air. Kadar BOD di suatu sungai dapat diidentifikasi sebagai parameter pencemar air, di mana semakin tinggi nilai BOD-nya, maka artinya air sungai tersebut semakin tercemar. Akumulasi BOD dari sumber pencemar akan menimbulkan beban pencemar terhadap kemampuan sungai untuk pulih kembali, sehingga akan menurunkan daya tampung beban pencemar. Sedangkan COD adalah ukuran oksigen yang dikonsumsi mikroorganisme selama oksidasi bahan organik yang dapat teroksidasi dengan bantuan zat pengoksidasi kuat. Ukuran COD ini menentukan jumlah bahan organik yang ditemukan di air. Hal ini membuat COD bermanfaat sebagai indikator pencemaran organik di air permukaan. Perencanaan pengambilan sampel tanah.
Lokasi pengambilan air sampelnya yaitu di Desa Jambuluwu, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Titik pengambilan sampelnya adalah selokan di depan kantor desa. Tanggal pengambilan sampel dilakukan pada tanggal 10 April 2021. Waktu pengambilan sampelnya adalah pukul 9 pagi. Kondisi cuacanya cerah. Nama pengambil sampelnya adalah Nanda Puji Rizkia. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu botol 600 ml sebanyak 3 buah, alat tulis, label nama, ponsel, kamera, dan Google Maps untuk menentukan titik pengambilan sampel yang tepat. Tujuan dari pengambilan sampel ini adalah digunakan sebagai penelitian, di mana untuk mengetahui karakteristik dari air selokan yang ada. Alat yang digunakan adalah alat sederhana, yaitu dengan memanfaatkan botol bekas air mineral. Tidak ada standar khusus dalam penggunaan alat ini, namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa botol tersebut harus dalam kondisi bersih, sehingga air sampel yang diperoleh tidak terkontaminasi oleh zat-zat lain di luar air tersebut. Sampel diambil sebanyak 600 ml dan dilakukan sebanyak 3 kali. Proses pengambilan sampel dan hasilnya nanti harus didokumentasikan sebagai bukti untuk pelaporan. Adapun langkah kerja dalam proses pengambilan sampel air selokan ini, yaitu yang pertama adalah menentukan titik yang akan diambil sampel airnya. Yang kedua, mendatangi lokasi titik pengambilan sampel sesuai dengan yang telah direncanakan dengan memanfaatkan bantuan dari Google Maps. Lalu yang ketiga, menyiapkan botol untuk pengambilan sampel. Pastikan botol dalam keadaan bersih. Lalu yang keempat, mencari titik yang tepat untuk pengambilan sampel. Titik yang tepat untuk pengambilan sampel ini adalah daerah tali arus atau stream flow. Lalu yang perlu diperhatikan adalah saat pengambilan sampel, botol harus berada di dalam air sepenuhnya. Kemudian jika botolnya sudah terisi penuh, maka tutup botol dalam posisi di dalam air. Dan pastikan tidak ada udara dari luar yang masuk untuk menjaga kualitas air agar tidak berubah ataupun rusak. Setelah selesai, jangan lupa untuk memberi label pada botol dan simpan dengan aman untuk selanjutnya dilakukan pengujian di laboratorium. Kesimpulan dari perencanaan dan persiapan pengambilan sampel air ini adalah proses perencanaan pengambilan sampel air harus dilakukan dengan menyesuaikan tujuan dari pengambilan sampel air tersebut. Proses persiapannya pun harus disesuaikan dengan kondisi dan dari lokasi titik pengambilan sampelnya itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.